Goes out on Collins, I be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah digital bersama saya Destanul Aulia SKM, MBA, MHC, PhD. Dalam kuliah digital kali ini kita membicarakan topik permintaan asuransi kesehatan. Jadi mata kuliah kita adalah jaminan sosial dan asuransi ya. Is part of-nya adalah permintaan asuransi kesehatan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana asuransi kesehatan itu diminta oleh masyarakat. Artinya bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sehingga kalau permintaannya tinggi, tentunya dari pihak asuransi harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Oke. Baik, secara logika para pemirsa, para mahasiswa dan para pemerhati kesehatan bahwa di sini konsumen membayar asuransi. Jadi konsumen itu siapa? Saya, kalian, itu ialah para peserta asuransi. Para peserta asuransi ini ya dapat membayar atau diwajibkan untuk membayar asuransinya. Kita sebut dengan premium. Nah, di mana tujuan pembayaran ini adalah untuk menutupi biaya pengobatan yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, itu dia. Ya. Jadi kita bayar sekarang nih supaya mengantisipasi untuk membiayai pengobatan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, bagi seorang konsumen, premium dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan biaya pengobatannya. Katakanlah seorang konsumen, seorang pasien tidak mengalami apapun penyakit selama 1 tahun tersebut. Nah, ini tentunya biaya secara premiumnya adalah lebih rendah daripada premium yang dibayarkannya. Ya. Tetapi sebaliknya, jika pasien tersebut mengalami banyak hal berhubungan dengan kesehatannya, tentunya biaya premiumnya ini lebih rendah dibandingkan dengan biaya pelayanan yang diterimanya. Nah, itulah semangat daripada perasuransian ini. Nah, jadi kita yang sehat itu menutupi biaya teman-teman kita yang tidak sehat. Nah, untuk itulah kita dalam hal ini, sekarang ini kita punya SJSN. Nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi. Namanya Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu ialah hak asasi manusia. Untuk itu diwajibkan secara global untuk UHC, Universal Health Coverage, bahwa semua penduduk di dunia ini, semua penduduk di Indonesia ini harus terdaftar menjadi peserta asuransi kesehatan. Supaya terjadi semangat gotong royong itu. Yang sehat membiayai yang sakit. Nah, itu ya. Itu penting dalam konsep logika berasuransi, ya. Namun kenyataannya apa yang terjadi? Banyak orang yang masuk asuransi yang sudah ketahuan sakitnya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang merugi. Termasuklah yang dikelola oleh BPJS. Ya, belum lagi perilaku peserta yang tidak rasional. Artinya dia bayar di muka, habis itu dia nggak bayar lagi. Ya, makanya BPJS juga banyak mengalami apa yang kita kenal dengan defisit anggaran. Ya, nah. Tetapi para peserta, para pemerhati di bidang kesehatan, peserta asuransi itu juga dapat dipulkan atau dikelompokkan, ya, atau dibagikan menurut resiko di antara semua peserta. Jadi sebelum seorang mendaftar di perusahaan-perusahaan asuransi itu, biasanya dia dikasihkan borang atau form yang menceritakan histori penyakitnya. Nah, kalau di BPJS tidak ada ini membicarakan historinya. Anda wajib mendaftar dan dilayani semua jenis penyakitnya. Luar biasa ya BPJS ini ya, SJSN ini ya. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, beberapa tahun ini terus menunjukkan defisit anggarannya. Ya. Nah, jadi di sini
peserta dikelompokkan berdasarkan resikonya. Nah, ini kalau perusahaan di asuransi swasta ya. Jadi jumlah premium dapat melebihi jumlah biaya pengobatan ya. Nah, jadi kalau seseorang itu sudah tahu kita penyakitnya apa, nah makanya nanti dia akan kena kena pembayaran yang lebih mahal ya. Ini bahwa asuransi kesehatan itu bertujuan untuk ya untuk memberikan perlindungan terhadap resiko dengan pengumpulan data ya. Jadi kita memberikan para pemirsa bahwa tujuan pelindungan terhadap resiko dengan mengumpulkan data ya. Kemudian keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh bahwa hal ini dapat merubah pengeluaran yang tak terduga di kemudian hari ke dalam pembayaran yang direncanakan sebelumnya dapat diprediksi. Ya, jadi kalau kita kebetulan mendapatkan penyakit, maka ini akan merubah pengeluaran kita dari pengeluaran yang tak terduga di kemudian hari, tetapi sesuatu yang dapat direncanakan di kemudian hari. Hal ini juga menggeser pembayaran dari periode waktu ketersediaan uang tunai yang rendah ke periode waktu dengan ketersediaan uang tunai yang lebih banyak. Jadi dalam prinsipnya ialah keterjangkauan. Berikutnya ada di sini prinsip-prinsip solidaritas, yaitu membagi beban antara yang mampu dan tidak mampu. Kemudian jika cakupannya luas di antara orang kota dan desa, jadi ini bisa mengedepankan prinsip-prinsip solidaritas. Kemudian juga bisa mengedepankan prinsip risk sharing, yaitu membagi beban antara yang sehat dan sakit. Jadi apa yang bisa kita tarik poin yang penting dalam asuransi kesehatan secara nasional ini, secara rasional, pertama, keuntungannya yaitu dapat diprediksi. Kedua, keterjangkauan. Ketiga, prinsip solidaritas. Keempat ialah prinsip risk sharing. Nah, apa yang perlu kita pahami di sini, kita akan melihat apa yang dikenal dengan characterizing risk aversion ya. Jadi para konsumer itu menyebutkan bagaimana seorang konsumen itu bisa memaksimumkan utility-nya dengan harga dan income yang dia miliki. Jadi dalam hal ini, dalam teori ekonomi, kita membagi fungsinya. Pertama ialah utility, kita simbolkan dengan U, yang artinya ialah sehat dan ada goods ya, dan yang lainnya. Yang kedua ialah health, sehat, kita beri simbol dengan huruf H, yang artinya ialah medical care. Jadi prinsipnya asuransi itu tidak memberikan jaminan kesehatan. Ya, tidak ada asuransi yang memberikan jaminan bahwa Anda sehat. Nah, itu tidak ada. Tetapi asuransi kesehatan itu menyediakan uang untuk membeli pelayanan kesehatan. Nah, itu dia. Jadi dengan Anda memilih asuransi bukan memastikan Anda sehat, tetapi asuransi itu membeli atau membayar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Anda. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu dia. Nah, asuransi doesn't guarantee health, ya. Jadi asuransi itu tidak menjamin orang itu sehat. Nah, kemudian kita mengasumsikan diminishing marginal utility. Kita mengasumsikan utility marginal yang berkurang dari kesehatan dan barang-barang yang lainnya. Jadi akan terjadilah pengurangan manfaat, ya, dengan bertambahnya umur kita. Dengan kita mengkonsumsikan barang-barang yang lainnya, itu sangat dimungkinkan terjadinya diminishing marginal utility. Ya, kita bisa lihat apa yang terjadi di dalam kurva ini. Ya, ini ada kurva utility dan ada kurva income. Ya, ini ada garis ya. Garis yang lurus itu ialah utility dan garis yang menegak itu utility, sementara garis yang mendatar itu adalah income. Artinya,
tidak ada jaminan kepada Anda bahwa semakin tinggi income Anda, bahwa utility yang Anda peroleh itu juga akan semakin tinggi. Ini tidak ada, dan ini tidak mungkin dalam teori. Atau tidak ada jaminan setiap orang yang kaya itu akan mendapatkan kesehatan yang tentunya tinggi atau baik, ya. Nah, ini penting sekali. Jadi utility itu akan berkurang, ya akan berkurang, ya. Nah, itu yang diprediksikan di dalam kurva ini, ya, yang kita kenal dengan diminishing marginal utility of income, ya. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, nah utility-nya juga bukan semakin tinggi, tapi dia seperti kurva parabola yang bisa menurun, ya. Nah, kemudian di sini sebagai contoh kita bisa mengasumsikan bahwa kita dapat menetapkan nilai-nilai numerik, yaitu utility value untuk setiap income level. Dan juga kita bisa mengasumsikan kesehatan yang dipilih individu dengan dia membayar $40 per tahun, tetapi juga bisa apa yang diperoleh dia dengan $20.000 per tahun ketika dia sakit. Jadi kita lihat di sini ada dua tabel, ya, ada dua kolom dan baris, ya. Kolom yang ke bawah itu dia sakit, dan kolom yang ke bawah itu jika dia sehat, dan dia apa yang dia peroleh income-nya dan apa yang diperoleh utility-nya, ya. Jika seseorang itu sakit, dia akan mendapatkan income $20.000 dan utility dan pemanfaatannya ialah 70 util, ya. Kemudian jika dia sehat, dia akan mendapatkan pendapatannya sebanyak $40.000 dan utilnya adalah 90 util. Nah, ya. Nah, gini kita lihat di dalam kurva ini, ya. Jadi ini ada kurva utility, ya. Tadi garis yang menegak dan ke bawah adalah income. Jadi kalau seseorang itu sakit, pendapatannya adalah 20.000. Kemudian kalau dia sakit ini, dia mendapatkan utility-nya, memanfaatkannya 70 ini. Nah, ketika income-nya naik 40, maka utility-nya juga akan naik. Jadi di sini yang A adalah utility ketika dia sehat. Yang B adalah utility ketika dia sakit. Nah, itu, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini penjelasannya. Individu doesn't know, jadi seseorang itu tidak tahu kapan dia akan sakit dan kapan dia akan sehat. Tetapi dia harus mempunyai probability untuk setiap kejadian, ya. Dia bisa bisa memastikan bahwa seseorang itu bisa mempunyai probability. Itu dia, ya. Probability event, ya. Nah, she has expected value. Jadi dia mempunyai nilai yang bisa diekspektasikan utility-nya untuk masa depan. Nah, di sini kita bisa memberikan simbol, yaitu mendefinisikan P0 adalah probability of being healthy, P1 adalah probability of being sick, ya. Jadi P0 tambah P1 sama dengan 1. Jadi 50% orang bisa sehat dan 50% orang bisa sakit, ya. Jadi 50% tambah 50% itu 100% atau sama dengan 1. Nah, itu dia. Nah, sebagai individu, ya, subjektif probability itu mempunyai sakit itu P1 yang akan bergantung kepada stok kesehatan yang dimilikinya, umur yang dimilikinya, gaya hidup yang dimilikinya. Ya, ketika seseorang itu tanpa asuransi, maka individu atau expected utility-nya untuk tahun berikutnya ada sebagai berikut. Ya. Jadi expected utility P0 utility-nya $40.000 ditambah dengan P1 utility-nya $20.000. Jadi P0-nya itu sama dengan utility-nya adalah 90 dan P1 utility-nya adalah 70. Ya. Nah, secara kurva juga bisa kita lihat, ya. For any given value of P0 dan P1, ya, di mana di sini kita bisa tunjukkan ada semacam perpotongan di antara A dan B, ya. Jadi kalau orang sakit, ya, dia mendapat income 20, kalau dia sehat mendapatkan income 40, utility-nya 70 dan 80, dan antara A dan B itu ialah garisnya, ya, garis yang memotongnya, ya. Sehingga kita bisa mengasumsikan
ya, seorang konsumer itu men-set P1-nya 0,20 ketika dia berasumsi untuk tidak membeli asuransi kesehatan. Jadi 0,80 kali 90 tambah 0,20 kali 70 sama dengan 86 utility-nya. Nah, dengan begitu pendapatannya juga bisa kita lihat 0,80 kali 40.000 tambah 0,20 kali 20.000 yaitu $36.000. Jadi without insurance, tanpa asuransi, konsumer akan kehilangan pendapatannya sebanyak $4.000 dari 40.000 ya, dari 36.000. Kemudian, nah ini dia ya. Jadi ya, kalau kita lihat posisi dia sakit 40.000, sehat dia 40.000, posisi dia jika dia sakit dia mendapatkan pendapatan 20.000. Tadi kita sudah potong ada code di situ antara A dan B. Jadi di sini ada 36.000 yang dia peroleh ya jika tidak menjadi peserta asuransi. Nah, sebaliknya the consumer expected utility for the next year without insurance ialah 86 util. Nah, ini ya, 86 util karena dia tidak menjadi peserta asuransi. Kemudian, katakanlah bahwa 86 util itu juga mewakili utility untuk pendapatan tertentu yang $35.000 dan consumer could pay ya, membayar 5.000 untuk mendapatkan probability getting sick pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi dengan membayar 5.000 itu insurer, para peserta asuransi itu akan leave consumer with 86 util menjadi equal without asuransi ya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Jadi ya, kalau dia menjadi peserta asuransi, dia membayar $5.000 ya, $5.000, kemudian pendapatannya berkurang menjadi $35.000 dengan utilnya adalah kita asumsikan juga sama utility-nya, mendapat 86 ya. Nah, itu dia ya. Jadi kita katakanlah at most the consumer is willing to pay 5.000 sebagai premium asuransi untuk mengcover 4.000 in expected medical benefit. Nah, itu dia. Jadi di sini ada 4.000, ada 5.000. Nah, kita katakanlah $1.000 ini sebagai loading fee atau price of insurance ya. To cover apa? Ya, perusahaan yang menjalankan asuransi kan juga perlu ada profitnya, ada dia membayar timnya, membayar pajak dan sebagainya. Jadi kelebihan yang 1.000 inilah yang kita berikan kepada perusahaan asuransi. Jadi determinant of health insurance demand itu sangat bergantung kepada harga dari insurance, price of insurance. Ya, jadi di masalah in the preview sebelumnya sudah kita berikan contoh, kita akan kehilangan asuransi kesehatan jika kita membayar lebih banyak dibandingkan 5.000. Nah, jadi sesuatu yang harus kita bayar itu di sini ya sebaiknya sudah kita hitung tadi 5.000, tapi ini bergantung kepada kondisi-kondisinya ya. Kemudian degree of risk aversion ya. Semakin besar risiko itu akan meningkatkan semakin tingginya permintaan kita akan asuransi kesehatan. Nah, itu ya. Nah, di sini the horizontal distance between the utility function merupakan kewakilan dari charge atau loading fee yang konsumer akan bayar. Nah, itu dia ya. Jadi di sini ada 20.000, ada 4.000 ini sebagai jika tidak ada risiko, risk aversion utility yaitu expected utility and there is no demand for asuransi. Kalau untuk demikian tidak ada permintaan untuk asuransi. Kemudian income ya, selagi besar income, large income loss, jadi income yang besar yang hilang itu akan menyebabkan permintaan asuransi yang tinggi. Jadi kalau misalnya menunjukkan peningkatan income yang hilang, ini menunjukkan semakin memerlukan asuransi. Jadi probability of illness kita ialah consumer demand, permintaan konsumen itu akan lebih kurang pada asuransi untuk kejadian-kejadian yang jarang terjadi, misalnya dental visit. Nah, ini kan jarang sekali ya kita ke dokter gigi ya, jadi ini tidak di cover. Permintaan konsumer akan berkurang juga untuk
kejadian-kejadian yang sedikit terjadi. Nah, konsumer akan banyak mengasuransikan terhadap kejadian-kejadian yang sering terjadi. Nah, again random event. Nah, itu dia ya. Jadi, para pemirsa, para pemerhati kesehatan, bahwa pertemuan kita saat ini adalah berbicara tentang bagaimana kita meyakinkan bahwa secara teori asuransi itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, ya. Nah, terima kasih ya. Demikianlah kuliah saya pada pagi hari ini, kuliah digital bersama saya Destanul Aulia, SKM, MBA, MSc, PhD. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan pemahaman kepada semua peserta yang mengikuti perkuliahan saya ini. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Collins, I be